Assalamualaikum. Ibu apa kabar? Sehat? Masuk ya, Mak ya. Ayo masuk. Amel, ini mak saya yang usianya hampir 100, namanya Pak Sardi. Ini sebetulnya nenek, tapi sudah sejak kecil itu mengasuh saya. Ini Pak Urip, tetangga yang tahu betul bagaimana kami sehari-hari. Kami ini termasuk orang yang paling miskin di kampung ini. Apa yang paling Mak ingat tentang Pak Didi semasa kecil? Biar nabi ya. Yang paling Mak ingat? Kerja jadi sini dalam bilang semua. Kalau di kerungu, kalau di bicara. Mak tahu dulu Pak Didi sebagai kuli bangunan. Oh, bangun aja nih. Kan boleh mau kena koyo, kok minggu boleh duit. Dalam tangan pakai malon je. Kena opor. Gimana perasaan Mak dulu? No, betul karu-karuan. Sekolah ni kebetulan macam ni. Dulu supaya kutu-kutu pergi. Iso mangan enak, nandang waktu, atau no jalan lagi pintar. Adik wetu-wetu melantar tu. Mungkin sekawan itu. Kenapa? Saat itu waktu menunggu Mak pulang, Ya waktu itu kan sering itu saya sama mama itu dikasih tetangga. Saya kan lapar, kemudian saya makan itu, saya kan nggak tahu. Sering seperti itu. Ternyata itu ngasih. dulu waktu Bapak melihat kondisi keluarga Pak Didi seperti apa? Ya seperti saya gini ini, kata aja ya. Orang tuanya kalau pulang, sekarang sama misalnya masih becak tuh, sekarang ini sudah tidak becak ya. Pulang bapak terasa dimasak. Secara saya ini kan siapa sebenarnya? Termiskin di kampung. Sampai hitam. Pijit. 4 personil. Tiap hari dirasani makan. Tiap hari dikumpulin makan. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti baru. Saya cuma ngerti satu. Bahwa orang itu harus berubah. Boleh begini terus. Tapi saya nggak tahu. Saya harus ngomong ke siapa karena saya nggak punya orang yang bisa saya bicara. Saudara-saudara saya miskin. Saya cuma waktu itu membayangkan aja dan memikirkan bagaimana saya harus cepat berubah dengan diri saya sendiri. Karena sekali itu saya lihat emak saya itu malam-malam terus cari makanan. Saya tahu makanannya itu gak bagus, basi, tapi tetap saja karena saya nggak punya apa-apa, akhirnya saya makan. Berawal dari keluarga yang sangat kurang beruntung, membuat Pak Didi begitu semangat, begitu teguh untuk memperjuangkan segala cita-cita dan segala impiannya untuk membahagiakan keluarganya. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Mak, sehat terus ya Mak ya? Padahal kita cepat sakit kasih ganti mantan. Rumah budal. Seperti yang Pak Didi ceritakan bahwa dahulunya Pak Didi berprofesi sebagai kuli bangunan. Nah mungkin saya ingin mengajak Pak Didi untuk kilas balik seperti apa dulu Pak Didiknya sewaktu Pak Didi menjadi kuli bangunan. Ya. Kuli bangunannya nggak jauh dari rumah ini di belakang. Ya, kita langsung ke sana ya Pak Didi ya. Mak pamit ya Mak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Mak ya. Sehat terus. Menjadi seorang kuli bangunan tak membuatnya gentar dan malu. Karena menurutnya lebih baik melakukan dan berusaha dengan keraslah yang membuatnya sukses. Kini roda hidup Didi Madani berubah seiring kerja keras dan semangatnya dalam bekerja. Perjalanan hidup mengantarkan dirinya menjadi motivator dan trainer dengan gaya yang dinamis, fun, dan spiritualis.
Berbagai sertifikasi training tingkat internasional dan nasional telah diikuti dalam menambah kompetensinya sebagai motivational speaker nasional. Ya Mbak Mel. Awal mula Pak Didi berprofesi sebagai kuli bangunan ini seperti apa ceritanya? Sejak lulus SMA tahun 96 karena nenek saya kan sudah tua, saya harus menghidupi adik saya tiga sama membayar sekolah sama kakak, jadi saya harus kuli bangunan. Tapi saya sembunyi-sembunyi karena kalau saya sampaikan apa adanya nenek saya pasti malu. Berarti terpaksa melakukan pekerjaan kuli bangunan demi keluarga, demi kelangsungan hidup keluarga ya? Ya Mel, kalau saya ditanya sekarang kamu tuh motivator apa deh? Motivator kuli bangunan. Karena dengan kata-kata kuli bangunan saya tahu siapa diri saya, dari mana saya berasal, mau kemana saya. Sukses yang besar tidak mungkin dibutuhkan energi yang kecil, energinya harus besar. Yang besar-besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Mulai dari sekarang, mulai dari diri saya sendiri. Makanya saya tidak malu kalau saya dikenal sebagai motivator kuli bangunan. Mengawali karir sebagai kuli bangunan adalah langkah awal Didi Madani menjalani begitu kerasnya kehidupan. Tetapi dari sinilah awal mula ia menjadi seorang motivator handal dan sukses di Indonesia. Yang membuat saya survive itu cuma satu, bahwa ternyata itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan di mana saya harus berubah. Ternyata kesuksesan itu sangat tergantung pada keadaan, pada pencapaian. Sementara yang sekarang saya cari bukanlah kesuksesan itu sendiri, tetapi kebahagiaan. Kebahagiaan itu muncul tidak mesti harus menunggu orang lain, tidak mesti harus target-target kita terpenuhi, tidak mesti harus harta kita yang melimpah atau kedudukan kita yang tinggi atau pengikut kita yang banyak. Tetapi kesuksesan lebih saya artikan sebagai sebuah jalan menuju kebahagiaan. Banyak orang yang miskin harta tetapi tidak, dia juga sangat bahagia. Sebaliknya orang kaya juga banyak yang tidak bahagia. Saya lebih memilih hidup yang bahagia, karena dengan kebahagiaan kita bisa meraih kesuksesan.